Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pelaksanaan ujian berbasis digital di sekolah teman-teman. Aplikasi ini bernama Bimasoft, CBT Bimasoft, dan teman-teman bisa mendapatkannya di website bimasoft.elearning.com. Keunggulan aplikasi ini adalah teman-teman bisa mengoperasikan aplikasi ini di sekolah teman-teman, terkhususnya pada teman-teman yang memiliki sekolah di daerah atau kawasan yang memiliki jaringan kurang baik, sehingga dengan adanya aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk melaksanakan ujian sekolah dengan menggunakan software berbasis offline. Oke, kita langsung saja pada video tutorialnya bagaimana kita mengoperasikan aplikasi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi untuk pelaksanaan ujian sekolah di sekolah teman-teman. Kita langsung saja pada video tutorialnya, check it out. Baik, pertama-tama kita buka. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketik di kolom pencarian Bimasoft. Setelah muncul, kita pilih Bimasoft e-learning. Yang ini ya teman-teman, Bimasoft e-learning. Di tombol ini kita login dengan akun Gmail yang kita miliki. Kita tunggu sampai dia login. Dan seperti ini teman-teman tampilan awalnya. Di tampilan CBT Bimasoft ini memiliki beberapa fitur, yakni ujian, data siswa, bank soal, dan pengaturan. Di sini kita mulai dari tahap awalnya adalah melakukan penginputan data siswa ataukah data peserta ujian. Kita bisa menginputnya secara manual dengan mengklik tambah dan kita isi sesuai dengan instruksi yang ada pada layar. Ataupun kita juga bisa melakukan copy paste ataukah import data melalui menu import. Dengan cara kita lakukan pendataan ataukah rekap peserta ujian. Di sini saya sudah membuat sebuah template untuk melakukan penginputan data siswa dan soal ujian. Nah, untuk melakukan penginputan ataukah import data siswa, kita bisa menggunakan Excel untuk mempermudah kita. Ya, di sini kita akan melakukan import data siswa dengan cara kita buat tabel di Excel dengan menu seperti yang ada pada layar. Jenjang, kelas, nama, username, dan paspor. Seperti ini teman-teman ya. Jenjang, nama, username, dan paspor. Kita isi jenjang. Kalau SD kita isi SD, kalau SMP kita isi SMP, kalau SMA kita isi SMA. Di sini kebetulan saya berada di satuan pendidikan sekolah dasar. Jadi saya akan melakukan penginputan dengan jenjang SD. Kelas 5. Nama saya di sini akan contoh Muhammad Afrizal. Username dan paspor kita bisa menginput secara manual dengan keinginan kita. Saya contoh Afrizal, paspornya 12345. Kemudian siswa kedua kelas 5 Andi Pratama, Andi 23456. Saya contoh dengan dua siswa.
Setelah kita melakukan pendataan peserta ujian, kita blok dan kita copy, kemudian kita pastekan di menu import. Pastekan di kolom ini. Dengan sendirinya peserta ujian akan secara otomatis masuk pada database peserta ujian. Kemudian klik OK. Nah, di sini juga kita bisa melakukan cetak kartu untuk kita bagikan kepada peserta ujian untuk digunakan pada saat ujian nanti. Nah, setelah data siswa selesai kita input, kita masuk pada bank soal untuk melakukan import soal. Dengan cara di sini juga saya sudah siapkan soal yang akan kita input, soal mulok. Setelah soal yang terbuka, kita akan melakukan publish dengan cara kita kembali pada akun admin, kita pilih dashboard untuk melakukan penginputan UR word, username, dan password soal yang nanti akan kita lakukan publish pada lembaran soal. Di sini sudah ada soal yang saya buat. Kemudian kita akan melakukan publish dengan cara manage account. Di sini saya hapus dulu. Kita pilih new. Pilih choose your blog profile. Kita pilih WordPress. Next. Blog post URL kita ganti dengan UR word. Kita copy, pastekan di sini. Kemudian username, copy, pastekan di sini, dan paspornya juga. Centang remember password dan OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, proses manage akunnya telah selesai. Kita klik OK. Kemudian kita pilih close. Kemudian kita publish. Klik publish. Kita tunggu sampai proses publishnya berhasil. Untuk mengetahui berhasilnya, kita bisa melihat di sini pukul 11.26 tanggal 18 bulan Januari tahun 2026. Ini bertanda bahwa proses publish soal telah berhasil. Kemudian kita masuk pada dashboard. Kita lakukan import soal dengan pilih bank soal. Kode soal kita copy judul soalnya. Kita pilih judul soal. Kemudian kita masukkan pada kode soal. Klik tombol import. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk melakukan cek soal, ada 10 nomor dan 10 nomor ini sudah masuk. Kemudian langkah berikutnya kita masuk pada menu ujian untuk mengatur waktu ujian yang akan kita laksanakan. Klik tombol tambah, pilih mata pelajaran, mulok kelas 5 semester 1, kelas 5, tanggalnya kita contoh hari ini tanggal 18 Januari tahun 2026. Dengan waktu pelaksanaan ujian, karena ini sebagai contoh saya taruh 10 menit. Jumlah soal 10 nomor. Alokasi dalam waktu 10 menit. Di sini mohon maaf, di sini waktu pelaksanaan ujian.
pada pukul 7.00. Alokasi dalam waktunya 10 menit dan acak soal. Kita pilih tidak usah. Acak soal ini untuk nanti mengatur soal itu antara siswa dengan satu dengan siswa yang lain tidak sama. Kemudian acak jawaban juga tidak tanpa jadwal. Nah, di sini kita perlu perhatikan ketika kita memilih tidak, maka siswa itu akan bisa mengakses soal ataukah pengerjaan soal itu sebelum waktu ujian itu berlangsung, sehingga kita harus mengaturnya pada ya. Kemudian token kita pilih ya, reset tidak. Kemudian kunci jawaban saya juga sudah buat di sini, tinggal kita copy. Jadi kita buat sesuai dengan permintaan pada kolom kunci jawaban, nomor, kunci, dan skor. Seperti itu ya teman-teman, nomor, kunci, dan skor. Kita pastikan di sini. Setelah itu kita pilih OK. Setelah proses input soal selesai, maka proses penginputan soal itu telah kita selesai. Setelah semua proses tahapan penginputan selesai, kita masuk untuk melakukan uji coba aplikasi, apakah aplikasi tersebut sudah bisa kita gunakan atau belum. Aplikasi ini juga kita bisa gunakan di Android.
Setelah pengerjaan soal ini selesai, kita akan melakukan kirim jawaban. Dengan klik kirim jawaban, pilih nama kita, kemudian kirim. Ini selesai. Pilih tombol kembali. Ketika sudah melakukan proses ujian selesai, kita bisa mengklik logout. Nah, proses ujiannya telah selesai. Kemudian kita akan melakukan cek siswa mana yang sudah selesai melaksanakan ujian. Dengan mengklik ujian, kita pilih di tombol ini, Afrizal. Tadi kita baru login atas nama Afrizal dan Andinya belum. Untuk mengambil hasil ujian tersebut, kita bisa mendownloadnya dengan mengklik tombol download di sini. Setelah itu kita bisa buka untuk melihat hasil ujian. Jadi kurang lebih seperti ini hasil ujian yang kita peroleh dari pelaksanaan ujian nanti. Baik, hanya itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk melakukan pelaksanaan ujian menggunakan digital. Sekian video tutorial ini, semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk pelaksanaan ujian sekolah berbasis digital di sekolah teman-teman masing-masing. Wassalam.